Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau saat ini di dalam kondisi di Indonesia, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk tetap boleh beribadah secara online. Marilah kita mempersiapkan hati untuk kita bersama-sama beribadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara, dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-21 dan ke-22. Dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas setiap kita berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengingat kembali bahwa di dalam kondisi apapun di kehidupan kita, kita tetap boleh merasakan kasih Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian menikmati kasih. Biarlah pujian ini menolong kita untuk boleh mengingat bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam kondisi apapun. Menikmati kasih. Saat indah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saat ini mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita mengambil waktu untuk berdoa. Saat ini marilah kita pertama-tama datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa yang kita sudah lakukan di dalam waktu-waktu ini. Dan kita tahu apa yang kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita boleh membawa diri kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita boleh memohon ampun sehingga kita boleh berdoa dan datang kepadanya dengan satu hati yang tulus untuk mencari Tuhan. Tuhan, kami datang saat ini membawa segala pergumulan kami, apa yang sudah kami lakukan. Kami seringkali tidak henti-hentinya untuk menyakiti hati Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami. Biarlah kami mendengarkan anugerah-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang menuntun kami di dalam keberdosaan kami kepada satu keselamatan, dan Engkau yang menguduskan kami hari demi hari. Bapa, kami saat ini mau memanjatkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan satu hati yang tulus untuk mencari kehendak-Mu, untuk kami boleh membawa pergumulan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma sekalian, marilah kita berdoa. Yang pertama, kita mengingat buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kondisi masing-masing, mereka mungkin tidak diizinkan untuk beribadah secara fisik. Tetapi kita berdoa supaya setiap mereka di dalam keterbatasan dalam ibadah, mereka tetap boleh berjumpa dengan Tuhan, tetap boleh menikmati ibadah, tetap boleh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Mari kita pertama-tama berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam kondisi yang kami alami, terkhusus di Indonesia ini Tuhan, ketika kami dihimbau untuk tidak membuat ibadah secara fisik. Bapa, kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan tetap memiliki relasi yang dekat dengan Engkau, tetap memiliki satu relasi yang terus mencari Tuhan dan boleh berelasi dengan Tuhan di dalam keterbatasan. Bapa, kami berdoa biarlah situasi ini boleh semakin membaik, sehingga suatu waktu lagi nanti kami ketika boleh untuk beribadah secara fisik kembali bersama-sama Tuhan, semua itu boleh kami lakukan dengan hati yang sukacita dan bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Bapak, ketika di dalam kondisi saat ini, kami berdoa Tuhan yang boleh menolong supaya hati setiap kami tetap boleh sungguh-sungguh beribadah. Kami boleh menikmati setiap waktu ibadah itu dengan sungguh-sungguh, meskipun ibadah itu sangat terbatas adanya. Bapak, kami berdoa Tuhan yang boleh memberkati setiap gereja-gereja yang sudah berusaha melakukan ibadah-ibadah online. Biarlah Tuhan yang boleh tolong pakai setiap pelayanan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk pokok doa yang selanjutnya. Kita berdoa untuk kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah melawan penyebaran virus COVID-19. Kita mengingat bahwa saat ini masih ada orang-orang yang tidak mendukung kebijakan pemerintah ini dan mereka justru mengabaikan atau mereka menganggap enteng kebijakan dari pemerintah. Kita berdoa supaya kesadaran masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia, semakin boleh sadar bahwa mereka mengambil bagian di dalam kebijakan pemerintah ini. Kita berdoa supaya orang-orang yang saat ini harus keluar dari rumah dan tidak stay at home, mereka juga boleh dengan hikmat menjaga kesehatan mereka dengan segala prosedur yang sudah diberikan. Mari kita berdoa untuk kesadaran masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa saat ini mengingat Tuhan sudah menolong dengan hikmat setiap pemerintahan, setiap pemimpin-pemimpin negara, terkhusus untuk negara kami Tuhan yang boleh membuat satu kebijakan-kebijakan yang menolong kami untuk boleh memerangi dampak atau wabah dari virus COVID-19. Bapak, kami berdoa ya Bapak, Engkau yang boleh berikan ke kami kekuatan juga Tuhan, supaya setiap kami boleh mentaati pemerintah, kami boleh menganggap penting kebijakan mereka Tuhan, dan kami boleh terus mendukung supaya persebaran dari virus ini semakin dikurangi. Bapak, kami berdoa berikan kami hikmat juga Tuhan bagi setiap kami yang harus keluar dari rumah dan kami bekerja tidak stay at home Tuhan. Kami berdoa di dalam setiap momen kesempatan berikan kami hikmat untuk boleh menjaga kesehatan kami dengan melakukan segala prosedur yang ada. Bapak, kami berdoa buat oknum-oknum yang kurang bijak ketika mereka memutuskan untuk tidak stay at home dan mereka justru melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Bapak, kami berdoa Engkau Allah yang boleh tolong gerakkan hati mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh menyadari, memiliki kesadaran bahwa mereka mengambil peran di dalam persebaran virus COVID-19. Bapak, kami berdoa Engkau Allah yang boleh menyertai negara ini Tuhan. Kami berdoa bagi kebijakan pemerintah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesaat ini kita juga boleh berdoa untuk segala
tim medis yang berusaha untuk menolong pasien-pasien di dalam kondisi pemulihan. Kita melihat bahwa banyak dari kondisi mereka yang cukup lelah, mereka yang mengalami pergumulan ketika mereka harus melayani pasien-pasien dari COVID-19. Banyak dari mereka yang setiap harinya mereka berusaha untuk meresikokan nyawa mereka untuk menolong para pasien. Kita berdoa buat mereka supaya tim medis terkhusus di Indonesia, setiap dari mereka boleh menjaga kesehatan mereka dan boleh terus melayani secara kesehatan dengan baik. Kita berdoa untuk tim medis yang ada di Indonesia. Bapak, kami berdoa saat ini mengingat Tuhan buat segala tim medis yang saat ini sedang berusaha untuk melawan dampak dari virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kami mengingat dari mereka banyak Tuhan yang berusaha untuk merelakan diri mereka untuk menolong pasien, untuk mereka boleh ikut ambil bagian menjadi pahlawan-pahlawan di negara kami. Bapak, kami berdoa Allah yang boleh tolong mereka, berikan kekuatan Tuhan, sehingga setiap dari mereka Tuhan, mereka tidak ada yang jauh dari segala yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh memberkati mereka Tuhan boleh tolong mereka supaya mereka boleh dijauhkan dari segala yang jahat, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya mereka tetap semangat memberikan hati di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengingat juga buat kondisi masyarakat saat ini yang bergumul dengan kondisi ekonomi maupun kondisi sosial dampak dari COVID-19 ini. Kita berdoa supaya kondisi lapisan masyarakat yang seperti apapun, baik mereka yang di dalam kondisi menengah ke atas, bagian menengah maupun menengah ke bawah, kita berdoa untuk setiap lapisan masyarakat boleh saling gotong royong, saling membantu, supaya tidak ada lapisan masyarakat yang menjadi korban yang berat dari dampak virus corona ini. Kita berdoa juga buat gerakan-gerakan aksi sosial yang saat ini sedang gencar. Kita boleh berdoa supaya setiap mereka boleh diberikan hati, sehingga mereka boleh memberikan bantuan sosial dengan baik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap lapisan masyarakat Tuhan. Kami mengingat Allah yang boleh tolong setiap dari mereka Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Bapa supaya terjadi satu gotong royong di antara bangsa Indonesia Tuhan, sehingga setiap kami baik dari lapisan golongan yang menengah ke atas, menengah maupun menengah ke bawah, kami semua bersama-sama bersatu hati untuk saling tolong menolong. Dan kami berdoa Tuhan yang boleh tolong berkati setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial karena pergumulan dampak dari virus corona ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Allah yang boleh tolong berkati sehingga setiap aksi-aksi sosial yang dilakukan itu juga boleh menjadi berkat dan mereka boleh memikirkan dampaknya, sehingga yang terjadi dampaknya adalah kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun orang-orang yang justru melakukan kejahatan. Bapak, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang di dalam kondisi kedukaan maupun di dalam kondisi yang saat ini sedang dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa Allah yang boleh tolong berikan kekuatan buat setiap kami. Kami sadar bahwa kami ini rapuh, kami ini tidak mampu jikalau tanpa Tuhan. Bapak, kami berdoa buat saudara kami yang mengalami kedukaan dalam waktu-waktu dekat ini, baik keluarga yang ditinggalkan, pola yang juga boleh menguatkan setiap keluarga yang sudah ditinggalkan ini. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat segala pokok doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita saat ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai satu penyataan bahwa kita sungguh-sungguh percaya di dalam iman yang benar. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita saat ini membaca bacaan pertanggapan kita yang terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-9. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Marilah kita membaca sama-sama untuk bacaan
pertanggapan. Yosua 1 ayat yang pertama hingga ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah bacaan pertanggapan setiap kita. Biarlah kita boleh mengingat akan firman-Nya dan kita boleh terus membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan seruan keyakinan di tengah keraguan. Biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh memandang kepada Yesus, kita boleh fokus kepada Tuhan, dan kita boleh di dalam kehidupan ini ketika menjalani kondisi apapun, kita tetap memandang kepada Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini, Pandanglah pada Yesus. KPPK nomor 174, Pandanglah pada Yesus. Susahkah jiwamu, serta gelap gulitatkah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa.
janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas dalam kemampuan kami, dan banyak di dalam kehidupan kami yang membuat kami takut, khawatir, dan gentar Tuhan. Terlebih lagi kami seringkali ragu-ragu terhadap kuasa-Mu, ragu-ragu terhadap apakah Tuhan dapat menolong kami. Bapak, tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami Tuhan di dalam kondisi yang kami sedang alami. Kami boleh tetap teguh dan menyerukan seruan keyakinan di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau-lah yang memberikan pertolongan kepada kami cukup sesuai dengan waktu dan anugerah. Bapak, biarlah kami tidak hanya mendengarkan suara manusia, kata-kata manusia, tetapi kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni seruan keyakinan di tengah keraguan. Marilah kita membaca ayat yang akan mendasari perenungan kita yang terambil dari Yohanes 20 ayat ke-24 hingga ke-29. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing, Yohanes 20 ayat 24 hingga ke-29. Saya akan membacakan bagi setiap kita, marilah kita akan mendengarkan bersama-sama perenungan firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 24 hingga ke-29. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, memperhatikan, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, izinkan saya bertanya, menurut saudara, kata keraguan dan kata kekhawatiran, apa yang berbeda dari dua kata ini? Keraguan dengan kekhawatiran. Saudara, kalau saya boleh mengira-ngira dengan menggunakan logika bahasa, keduanya pasti punya kesamaan. Antara keraguan dan kekhawatiran, dua-duanya ada perasaan takut, dua-duanya ada perasaan gelisah, dan dua-duanya disebabkan karena ada satu masalah. Betul ya? Jadi keduanya memiliki kesamaan secara logika bahasa. Tetapi kalau kita melihat kepada perbedaannya, menurut saudara, apa sih bedanya antara ragu dengan khawatir? Nah, izinkan saya boleh memberikan pendapat saya. Menurut saya, khawatir itu kekhawatiran, ketakutan di dalam kondisi kita tidak tahu. Kata khawatir dengan keraguan ya. Kalau khawatir misalnya kita melihat
Masa depan itu mengkhawatirkan. Kita khawatir ketika kesehatan anak kita, karena kita tidak tahu kondisi apa yang bisa mengenai kepada anak kita. Kita tidak tahu virus apa yang bisa masuk, penyakit apa yang bisa menyerangnya. Kita khawatir. Kita khawatir karena kita tidak tahu. Nah, contohnya lain. Aku ini khawatir ketika menyetir mobil, karena di dalam menyetir mobil ada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan, ada yang saya tidak tahu di dalam kondisi di jalan. Jadi saya khawatir. Kalau keraguan itu kalau boleh saya katakan ragu, itu ketakutan yang timbul karena justru sudah tahu. Kalau khawatir tadi timbul karena tidak tahu, kalau keraguan itu ketakutan yang timbul dari sesuatu yang karena kita sudah tahu. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya teman gitu ya. Kita tahu teman kita ini tidak pintar, dia juga kalau belajar malas, dan kita tahu ujiannya itu susah. Nah, di dalam bagian ini kita mengatakan aku tidak khawatir tentang si orang ini. Bukan karena khawatir, tapi aku ragu terhadap temanku. Nah, artinya apa? Kita takut karena kita merasa sudah tahu bahwa si teman kita ini tidak akan bisa mengerjakan ujiannya. Jadi ada perbedaan antara kekhawatiran dan keraguan. Kalau kekhawatiran itu takut karena kita tidak tahu, kalau ragu itu karena justru kita sudah tahu dan kita takut karena itu. Saudara, menurut saudara lebih mudah mana? Meyakinkan orang di tengah kekhawatiran atau meyakinkan orang di tengah keraguan? Meyakinkan orang yang tidak tahu atau meyakinkan orang yang sudah tahu bahwa itu tidak bisa tapi diyakinkan? Secara menurut saya akan lebih susah untuk meyakinkan orang yang ragu. Kenapa? Misalnya ada seorang yang kita ajak untuk duduk di sebuah kursi. Orangnya ini, dia adalah orang yang tidak tahu fisika. Dia juga tidak tahu masalah permebelan. Dia tidak tahu masalah jenis kayu, jenis kursi. Dia tidak tahu cara membuat kursi, juga nggak tahu. Kita bilang, ayo duduk ke sana yuk. Duduk aja, kursinya pasti kuat kok. Yakinlah, pasti kuat. Dengan orang yang lain, orang ini tahu tentang kursi. Dia tahu berat badannya. Dia tahu kursi ini tidak akan bisa menopang berat badannya. Lalu kita berkata kepada dia, ayo duduk ke kursi itu ya. Kamu pasti kuat kok kursinya kok. Secara ternyata lebih susah untuk meyakinkan orang yang ragu, orang yang sudah tahu, daripada orang yang mungkin belum tahu. Secara kalau kita melihat kondisi sekarang, apakah yang sedang kita alami itu kekhawatiran atau keraguan? Secara mungkin beberapa waktu lalu ketika kita baru mendengar atau mungkin baru mengira-ira dampak dari virus COVID-19, kita khawatir. Kita khawatir karena kita tidak tahu. Oh, mungkin ya kalau dampaknya COVID-19 ini saya akan cukup kesulitan secara ekonomi. Mungkin saya akan lebih perlu berhati-hati ketika keluar. Mungkin keadaan keluarga saya bisa memburuk. Tetapi itu masih kekhawatiran, sesuatu yang kita masih belum tahu. Tetapi saat ini mungkin kita sudah menjalani keraguan. Karena ketika kita mulai menjalani hari demi hari di dalam kondisi yang sedang terjadi, kita mulai tahu. Justru karena kita tahu, justru karena kita tak paham keadaan kita sekarang, maka kita mulai ragu. Maka keraguan itu mulai timbul di dalam hati kita. Kita tidak hanya khawatir, tapi kita betul-betul menjadi ragu. Saudara, bagaimana cara mengatasi keraguan? Ketika kita mungkin tidak tahu, kita bisa berkata dengan iman, oke, Tuhan mungkin akan membantu saya. Mungkin Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Saya percaya, amin. Mungkin. Tetapi saat ini di dalam kondisi yang meragukan, yang kita sudah tahu kondisinya seperti apa, apakah kita tetap bisa menyerukan suara keyakinan di dalam hati kita? Apakah kita tetap bisa menyerukan keyakinan bahwa Allah mampu memberikan kita pertolongan? Sesuai di dalam Alkitab juga ada tokoh yang peragu. Tokoh ini adalah murid Yesus. Dia terdapat di dalam bagian yang tadi kita baca. Dia adalah Thomas atau yang disebut Didimus. Siapakah Thomas ini? Dia lahir di sekitar Galilea.
di tempat pelayanan Yesus yang mula-mula. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya, terkhusus kepada Thomas, dicatat kepada Markus 3 ayat 13 hingga ke 19. Sesuai ketika kita melihat di dalam ayat 13 dalam Markus 3 ini, ada satu yang sangat istimewa. Satu hal yang sangat istimewa ketika dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit dan dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Mengapa istimewa? Karena dikatakan di dalam bagian ini, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendaki. Dikehendaki itu menunjukkan bahwa Yesus betul-betul mau orang ini menjadi muridnya. Tetapi pertanyaan saya, apakah murid yang dipanggil Yesus ini, yang disebut Didimus ini, Thomas, dia adalah orang yang layak untuk menjadi murid Yesus? Ternyata Yesus tidak memanggil karena kehebatan, kekudusan, ataupun latar belakangnya yang istimewa. Tetapi Yesus memanggil setiap muridnya karena Yesus menghendaki orang-orang itu. Kalau kita melihat di zaman itu, seorang guru tidak pernah sembarangan memanggil murid. Seorang guru yang besar, seorang guru yang ahli, seorang guru yang terkenal memanggil muridnya dengan ketat seleksinya. Seleksi yang sangat ketat diberikan bahwa ketika seorang yang guru yang memanggil seseorang menjadi muridnya, tidak mungkin sembarangan. Tapi ketika kita melihat apa yang Yesus lakukan, Ia justru memilih Thomas, seorang yang sangat peragu dan kecil imannya. Kalau saya melihat Yesus sebagai guru yang istimewa, guru yang berbeda pengajaran dari orang lain, guru yang sangat luar biasa, sewajarnya memanggil murid, tidak seperti Thomas. Kalau kita melihat di dalam bagian yang tadi kita baca, sangat jelas sifat peragu dari Thomas. Ia tidak percaya. Tetapi kenapa dia tidak percaya? Saya katakan dia adalah orang yang peragu karena justru Thomas sudah tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa Thomas meragukan kebangkitan Yesus? Karena Thomas tahu di dalam hidupnya ada dua konsep yang dia pelajari. Yang pertama adalah konsep tentang Mesias. Bagi Thomas, seorang Yahudi, konsep kebangkitan di tradisi Yahudi sangat berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Di dalam bagian yang Yesus lakukan, Yesus bangkit. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat pertama hingga ke-44, ada cerita yang lain tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Di dalam bagian ini dituliskan bahwa Yesus telah tahu bahwa Lazarus itu sudah mengalami sakit parah. Saat itu Lazarus sudah sakit parah, tetapi Yesus tidak langsung datang. Yesus menunggu hingga hari keempat setelah Lazarus meninggal. Kita belajar dari bagian ini, ada tradisi Yahudi yang mengajarkan tentang konsep kebangkitan. Kalau kita melihat konsep kebangkitan orang Yahudi itu, setelah hari keempat, tidak mungkin seseorang itu akan bangkit. Karena itu waktu Yesus datang berjumpa dengan Marta, Marta berkata demikian, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nanti ketika akhir zaman. Ini di dalam konsep tradisi Yahudi. Tidak mungkin seorang bangkit setelah hari keempat. Hari keempat itu seakan-akan sudah betul-betul orang itu mati. Tidak mungkin lagi bangkit. Itu yang Thomas tahu. Tetapi sangat unik. Bukankah sebetulnya Thomas ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu? Thomas seharusnya tahu bahwa Yesus mungkin membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Tetapi kenapa Thomas tidak percaya bahwa hal yang mungkin buat Yesus bangkit dari kubur? Ternyata ada konsep yang kedua yang membuat Thomas sangat sulit untuk percaya bahwa Yesus bangkit dari kubur. Karena kita melihat konsep yang pertama tentang kebangkitan sudah sangat berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Ternyata konsep Mesias pun yang dilakukan oleh Yesus, yang ada di dalam pribadi Yesus, sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran
Thomas pada waktu itu. Ketika kita melihat konsep Mesias yang dimiliki Thomas mengharapkan seperti orang-orang Yahudi yang lain, mengharapkan seorang Mesias itu yang gagah perkasa, seorang raja yang mampu memimpin bangsa seperti Musa, menjadi seorang pemenang seperti Yosua, mengalahkan musuh-musuhnya semua, seperti Salomo yang kaya raya dan kerajaannya besar seperti Daud. Ini konsep Mesias yang diharapkan oleh Thomas dan orang-orang Yahudi. Mereka tidak pernah membayangkan seorang Mesias mati dan mati di atas kayu salib secara terkutuk. Orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa nanti Mesias ini akan membuat segala bangsa tunduk di bawah kerajaan Yahudi, membuat dunia ini damai di bawah peraturan hukum Taurat, dan kerajaan Yahweh akan menguasai bumi ini. Tetapi bukan itu yang Yesus lakukan. Semua orang mengharapkan Yesus menjadi Mesias. Murid-murid Yesus mengharapkan, dan apalagi Thomas mengharapkan Yesus boleh menjadi Sang Mesias itu. Tetapi di dalam bayangan mereka, konsep tentang Mesias itu adalah konsep yang salah. Mereka tidak memahami konsep yang sungguh-sungguh tentang Mesias, Yesus sebagai Mesias. Justru karena pengetahuannya ini, karena apa yang dia ketahui, apa yang ada di dalam pikirannya itu, membuat Thomas sangat sulit untuk melihat kebangkitan Yesus. Untuk membuat dia percaya bahwa Yesus bangkit, itu menjadi hal yang sulit. Inilah dua konsep yang membuat Thomas menjadi seorang peragu. Bukan karena Thomas itu bodoh atau karena dia tidak tahu, tetapi karena justru dia tahu, tetapi dia ragu. Saudara, berapakah di antara kita yang seperti Thomas? Di dalam pergumulan kita tahu banyak hal. Di dalam apa yang kita alami, kita tahu persis. Kita banyak mempertimbangkan, kita banyak mengetahui. Tetapi di dalam pengetahuan kita, itu justru membuat kita semakin meragukan Tuhan. Mungkin di dalam pikiran kita ada yang tahu bahwa Tuhan itu harusnya baik. Tidak mungkin Tuhan yang baik itu mengizinkan hal ini terjadi di dalam keluargaku. Ketika aku tahu bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya, aku tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin seperti ini. Saudara, pikiran-pikiran seperti itu seringkali menjauhkan kita dari Tuhan, bukan? Pikiran-pikiran ketika kita tahu, tetapi pengetahuan kita itu berdasar kepada pemikiran kita sendiri. Bisa jadi pengetahuan kita itu menjauhkan kita dari Tuhan yang benar. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, di dalam apa yang kita alami, apakah kita sedang meragukan banyak hal tentang Tuhan? Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam keraguan kita. Kita mengingat apa yang terjadi dengan Thomas. Apakah Yesus meninggalkan Thomas? Apakah ketika Yesus melihat Thomas adalah murid yang peragu di dalam pengetahuannya, orang yang keras kepala di dalam pemikirannya, apakah Yesus meninggalkan dia? Bukan itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Justru Yesus datang kepadanya, mengizinkan Thomas untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengizinkan untuk tangannya disentuhkan kepada bekas luka dan bekas paku, dan itu mengubahkan Thomas. Ketika Thomas berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, segala keraguannya diubah menjadi seruan keyakinan. Thomas berkata, "Engkaulah ya Tuhanku dan Allahku." Ketika Thomas yang peragu ini berjumpa secara pribadi dengan Yesus, keraguannya diubahkan menjadi seruan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Dan konsep Thomas tentang Mesias, konsep Thomas tentang Yesus, semuanya berubah. Dia yang tadinya mengikuti pemikiran orang-orang Yahudi, dia meletakkan pemikirannya itu di bawah salib Yesus, dan dia mengenal Yesus
yang sejati. Apa yang dilakukan oleh Thomas kalau kita melihat dari catatan-catatan di luar Alkitab, kita tahu bahwa Thomas menjadi seorang penginjil yang hebat dan dipakai untuk melayani di India. Kita melihat bahwa Thomas bahkan mati untuk Injil, untuk memberitakan siapa Yesus yang benar. Saudara, kalau kita melihat Thomas, apakah kita mau memiliki pengalaman yang sama dengan Thomas? Dan kita memiliki iman yang sama seperti Thomas. Sehingga setiap kita, meskipun kita ragu, tetapi di tengah keraguan itu kita tetap boleh menyerukan seruan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, seorang yang bernama Horatio Spafford, seorang Kristen yang juga pernah mengalami keraguan di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang pengacara yang handal, terkenal, namun di dalam hidupnya dia mengalami kejadian-kejadian yang cukup tragis. Anak keduanya yang berumur 4 tahun meninggal ke dunia karena penyakit, tetapi tidak hanya itu, di dalam waktu berdekatan, rumahnya mengalami kebakaran sehingga semua hartanya habis. Dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mengalami kedukaan yang hebat, tapi di dalam kondisi itu dia memutuskan untuk pindah bersama dengan keluarganya untuk mencari peruntungan di tempat lain. Dia pergi menggunakan kapal feri untuk perjalanan bisnisnya. Tetapi karena ada satu keperluan, dia memutuskan untuk menyuruh keluarganya berangkat duluan. Jadi dia akan menyusul keluarganya setelah dia menyelesaikan keperluan bisnisnya. Namun ketika ia ingin berangkat, dia justru menerima kabar yang buruk dari istrinya. Istrinya menuliskan telegram dengan kalimat, "Selamat sendiri." Apa yang terjadi? Ternyata kapal yang dinaiki oleh keluarga Spafford ini tenggelam. Dan keempat putrinya pun ikut tenggelam bersama dengan kapal itu. Saudara, bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan Spafford yang begitu tragis. Anaknya diambil oleh Tuhan, hartanya habis, dan dia merasa sangat hancur di dalam kehilangan ini. Tetapi di dalam kehancuran hatinya, di tengah-tengah keraguannya dia di dalam perjalanan melakukan ziarah ke tempat kapal itu tenggelam. Dia menuliskan sebuah hymn yang begitu indah, berjudul "Tenanglah Jiwaku, It is well with my soul." Ia tahu bahwa kondisi keuangannya tidak akan berubah pada waktu itu juga ketika dia menyanyikan hymn itu. Dia juga sadar, dia tahu bahwa anak-anaknya sudah tidak ada. Dan dia tahu bahwa kehidupan setelah waktu ini, setelah tragedi yang menyakitkan ini, dia tahu bahwa itu tidak akan sama lagi. Tetapi di tengah keraguannya, ketika pun dia tahu, tetapi dia tetap menyerukan seruan keyakinan, "Tenanglah jiwaku." Saudara, biarlah setiap kita juga di dalam kondisi yang kita alami saat ini, di dalam kondisi yang bahkan mungkin kita ragu, yang betul-betul meragukan Tuhan, tetapi kita tetap boleh menyerukan seruan keyakinan kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap dari kita boleh dikuatkan di dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih jikalau Engkau menciptakan hati kami sebagai hati yang mudah untuk ragu. Kami berterima kasih jikalau Engkau menciptakan kami sebagai manusia yang terbatas. Sehingga di dalam keterbatasan kami, Tuhan, kami sadar bahwa kami perlu Engkau. Kami berdoa, Tuhan, di dalam waktu-waktu dekat ini, di dalam masa sulit maupun kedukaan yang kami hadapi, tetapi kami tetap boleh menyerukan suara keyakinan kami di hadapan Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Dan biarlah Engkau yang menguatkan kami, kehadiran-Mu boleh menguatkan kami, memberikan kedamaian di dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi ke depan, kami tahu bahwa Engkau Allah adalah sumber pertolongan kami. Bahwa biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong setiap kami, Tuhan, sehingga hati kami tetap boleh tertuju kepadamu, Tuhan, dan hati kami boleh tetap berpaut kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih, Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu yang Kau
berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menikmatinya di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kita terus boleh menyerukan suara keyakinan kita di hadapan Tuhan. Saudara, marilah saat ini kita akan mengambil waktu untuk memberikan persembahan kita. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan melalui rekening dari gereja maupun juga melalui QR Code yang akan ditayangkan. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, Tenanglah Jiwaku, untuk kita bersama-sama menjadi pujian kita untuk kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tenanglah Jiwaku. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa ku dimanapun, Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku, dan sangkakala menyambut datangnya. Jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Marilah kita akan mengambil waktu untuk berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan mengizinkan kami di tengah segala kekurangan, kesulitan, kekhawatiran kami, tapi kami tetap boleh memberi kepada pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memakai setiap persembahan yang telah kami berikan, Tuhan, dan Tuhan yang boleh sertai sehingga setiap persembahan yang kami berikan itu boleh menjadi berkat dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang berdoa pihak-pihak yang mengelola, Tuhan yang boleh terus menyertai sehingga diberikan hikmat bagi orang yang mengelola persembahan kami, Tuhan, sehingga mereka boleh memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan ini. Terimalah persembahan kami, Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi, lalu kita akan menerima doa berkat dan amin song. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah saat ini kita mengambil waktu untuk teduh, doa teduh, kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih melindungi kita. Dan Tuhan memelihara kita, mencukupkan semua yang kita butuhkan. Namun demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang seberuntung kita. Mereka terdampak perekonomian mereka menurun. Bahkan di antara mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Karena itu gereja mencanangkan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Berupa sembako atau berupa uang tunai selama masa pandemi. Gereja sudah mendata orang-orang jemaat yang perlu kita bantu, dan saya mewakili hamba Tuhan semua mengajak, mari kita saudara-saudara sebagai jemaat saudara yang seiman, kita akan membantu memperingankan beban mereka. Seperti Galatia pasal 6 ayat 2 mengingatkan kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kiranya setiap kita boleh ambil bagian, berkomitmen, dan boleh mendukung akan kesempatan ini. Dan jika kita digerakkan oleh Tuhan dan di antara kita akan memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening BCA gereja. Yang kedua, saudara boleh menggunakan QR code. Dan yang ketiga, apabila di antara jemaat ada yang kesulitan, silakan menghubungi gereja. Di gereja akan datang mengambil persembahan tersebut ke rumah saudara. Dan saudara jangan lupa untuk mempermudahkan gereja atau bendahara gereja. Saudara yang ingin memberikan bantuan, silakan saudara memberikan angka 19 di belakangnya. Misalnya 100.019 rupiah. Seperti itu saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.